Bagaimana? Bisa pergi sekarang? Sudah kita bisa berangkat ke Istana Sinking. Bukan sekarang kita pergi ke Istana Xiaoqi. Paduka Raja, sibuk dengan urusan negara, sangat lelah. Sepertinya beliau semakin kurus. Tapi semangatnya masih cukup baik. Terima kasih atas perhatian Ibu Suri. Berdoa untuk kesejahteraan rakyat. Kapan tanggal upacara persembahan kepada langit? Tanggal 5 masih ada 4 hari lagi. Sepertinya Paduka Raja masih sibuk. Tapi kesehatan tubuh naga yang utama jangan sampai sakit karena terlalu sibuk. Putra tahu. Kasim Gao, kamu harus merawat Paduka Raja dengan baik. Hamba akan berusaha sebaik mungkin. Hamba di sini. Perintahkan dapur istana untuk menyiapkan makanan. Siap. Permaisuri tahu Paduka Raja sangat sibuk belakangan ini. Jadi beliau khusus memerintahkan dapur istana untuk membuat bola ketan kesukaan Paduka Raja. Nanti setelah makan Paduka Raja bisa menikmatinya. Ibu Suri juga sudah lama tidak makan bersama putra. Hidangan hari ini pasti sangat enak. Putra tidak berbakti. Kedepannya Putra akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menemani Ibu Suri. Bagaimana dengan Permaisuri? Menari dengan baik sangat bagus. Putra, bagaimana menurutmu? Lumayan. Gerakan dan posturnya bagus. Tapi sayangnya niatnya tidak baik. Jadi pintar malah jadi bodoh. Hanya karena cinta dan hujan kesulitan. Menyalahgunakan kekuasaan itu tidak membedakan yang penting dan tidak. Dan Ibu Suri paling benci dengan orang-orang yang menggunakan taktik dan manipulasi, kamu mengerti? Hamba akan mengingat ajaran Ibu Suri. Kalau begitu kamu boleh pergi, hamba pamit. Perintahkan dapur istana untuk menyiapkan hidangan penutup. Tidak perlu. Kenapa Paduka Raja? Bukankah Paduka suka? Aku tidak nafsu makan, merasa sedikit pusing. Kalau begitu cepatlah kembali ke istana untuk beristirahat. Permaisuri temani Paduka Raja kembali ke Istana Sinking. Siap, hamba tahu. Paduka Raja. Paduka Raja, jangan berjalan terlalu cepat. Hamba tidak bisa mengikuti. Kamu berjalan cepat sekali. Yang tidak bisa mengikuti seharusnya adalah aku. Baginda, apa maksud perkataan Anda? Permaisuri tidak mengerti. Aku peduli pada Yuhuan, kamu tidak perlu cepat-cepat. Lalu mengadu pada Ibu Suri. Permaisuri tidak melakukannya. Tidak? Lalu mengapa dia ada di sini malam ini? Seharusnya dia berada di Istana Sinking. Baginda salah sangka, Yuhuan bukan Permaisuri yang memanggilnya. Ketika aku datang dia sudah ada di sini. Apakah Ibu Suri yang memanggilnya? Ataukah dia datang tanpa diundang? Mengacau tanpa alasan, memprovokasi. Bagaimana bisa memperbaiki orang lain jika diri sendiri tidak benar? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bagaimana bisa terjadi seperti ini?
Berani-beraninya, kamu melakukan apa? Hamba, Berani mengintip laporan Baginda. Baginda kasihanilah saya Donger Baginda. Bawa dia keluar dan pukul 30 kali ya. Donger dari Sichuan Baginda Baginda kasihanilah. Baginda saya Donger. Baginda silakan pilih tempat untuk beristirahat malam ini. Kepalaku sangat pusing. Baginda bagaimana perasaan Anda? Sekarang sudah jauh lebih nyaman. Permaisuri Hui, kamu memang bisa meringankan kekhawatiranku. Sebenarnya Yuhuan hanyalah seorang wanita lemah. Mengapa harus membuatnya menderita begitu banyak? Yuhuan memang wanita yang lembut dan berbudi. Dia hanya bersalah karena membela Donger. Membuktikan dia memiliki rasa kemanusiaan dan keadilan. Sangat berharga Baginda. Permaisuri Hui, hatimu memang yang paling baik. Pisau memotong tahu kedua sisinya licin. Sebenarnya asalkan berada di tengah dan memikirkan Baginda, bisa mengurangi banyak perselisihan dan persaingan. Sebenarnya urusan pemerintahan sehari-hari sudah membuatku sangat lelah. Sekarang masih harus menangani perselisihan seperti ini. Membuat kepalaku seperti mau pecah. Baginda lebih baik Anda pergi beristirahat sebentar. Biarkan permaisuri memijat Baginda lagi. Baik. Seratus kehidupan untuk bersama di perahu, 1000 kehidupan untuk bersama di ranjang. Permaisuri merasa beruntung bisa menjadi istri Baginda. Meskipun hanya malam ini permaisuri sudah merasa cukup. Baginda, Anda setuju bukan? Bing, bawakan selimut. Ya, Nyonya. Apa yang terjadi? Donger kok bisa begini? Suanggong, apa yang terjadi dengan Donger? Dia berani mengintip catatan Kaisar. Kaisar sudah berbaik hati, hanya memukulnya 30 kali. Kalau tidak kepalanya bisa dipenggal. Ya, dia sangat kasihan. Ayah Donger hanya punya dia satu anak perempuan. Kalau tahu dia meninggal begini, keluarganya pasti sangat sedih. Kamu sering bersih-bersih di istana Singking. Kamu juga harus hati-hati. Yuhuan, kamu jaga baik-baik dia. Jangan-jangan pukul aku, Kaisar. Donger, kamu pasti baik-baik saja. Kamu pasti bisa melewati ini. Apa itu? Ada ular. Ular, kamu lihat baik-baik. Tidak usah kamu. Kamu bawa vas ini ke paviliun Chenxiang. Cepat kamu bersihkan lebih baik. Kamu hati-hati. Kamu ngapain? Aku baru bilang hati-hati. Baru saja bilang langsung kamu pecahkan. Aku bersihkan. Kamu bersihkan sampai bersih ya. Sungguh tidak tahan, aku bilang bersihkan sampai bersih. Kamu sengaja melukai tangan sampai berdarah. Kamu pikir begitu tidak perlu kamu kerjakan? Aku tidak. Kamu memang tidak punya nasib jadi selir. Diam. Hormat Kaisar, anjing hina, cepat pergi.
Ya, Hormat Kaisar. sudah bangunlah. Kedepannya tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Aku akan melindungimu. Sudah lebih baik sungguh sulit untukmu. Hamba tidak masalah menerima banyak kesulitan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Terima kasih Kaisar. Sangat ingin segera mengembalikan gelarmu sebagai selir. Sayangnya aku harus ikut upacara persembahan selama 3 hari ini. Untuk mendoakan kemakmuran rakyat. Harus mandi bersih tenang dan tulus. Hamba sangat mengerti. 3 hari lagi di Lili aku akan menemanimu dengan baik. Aku pasti akan menjagamu aku bisa melakukannya. Li Shi, buka perbendaharaan, berikan jepit rambut emas. Bersihkan dengan baik cepat sapu bersih tempat itu. Yucui biar aku yang menyapu. Eunuch Huang. Kenapa ada jepit rambut emas di kepalamu? Barusan Kaisar memerintahkan Eunuch Gao memberikannya padaku. Tak usah kau lakukan pekerjaanmu ambil ini Yucui. Sekarang kau tak perlu melakukan apapun cukup duduk saja. Duduk? Benar duduk. Sekarang kau mengenakan jepit rambut emas. Apapun yang kau inginkan katakan saja. Apa aku bisa melakukan apapun yang ku mau? Tentu saja apapun yang kau inginkan tinggal perintahkan. Hamba pasti akan melaksanakannya dengan sempurna. Kalau begitu bolehkah aku merepotkan Eunuch sekalian? Membawakan obat luka untuk Dong Er? Perintah Yuhuan kenapa tidak? Hamba segera melaksanakannya. Hormat kepada Koncubine Hui yang mulia. Yuhuan, kakak hamba memberi hormat kepada Koncubine Hui yang mulia. Kakak maafkan aku karena tidak datang menemuimu. Setelah semua kejadian ini aku belum sempat datang. Karena aku terkena demam parah. Selama sebulan penuh aku sakit. Kakak jagalah dirimu baik-baik. Aku selalu takut dengan intrik istana. Biasanya aku melarang Bing bergosip. Sampai kemarin aku baru tahu. Kakak pasti tidak menyalahkan aku yang bodoh kan? Bagaimana mungkin? Namun kakak melihat jepit rambut emas di kepalamu. Sudah jelas semuanya telah berlalu. Adik kecil sudah mendapatkan kasih sayang Kaisar. Ngomong-ngomong dari mana asal jepit rambut emas ini? Kenapa saat Eunuch Huang melihatnya barusan, dia langsung bersikap ramah padaku? Tentu saja jepit rambut emas ini bukan ornamen biasa. Hanya selir yang berhak memakainya. Dan harus selir kesayangan Kaisar. Jadi mereka tentu akan mencoba menyenangkanmu. Pemberian jepit rambut emas ini padamu kali ini membuktikan meskipun adik masih berstatus pelayan, namun memiliki martabat setara selir. Hari-hari baik adik kecil sudah semakin dekat.